Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sambil menunggu yang lain masuk ya. Semua sudah bisa lihat slide-nya kayak ini? Tolong hidupkan kameranya ya. Izinkan. Kita tunggu dulu ya, semua masuk di sini ya. Baru kita mulai. Halo? Bisa dengar suara saya enggak? Oke, oke. Sudah 20 orang. Tunggu dulu semua masuk baru kita mulai. Ya. Mana ketua kelasnya nih? Ketingnya mana? Ketingnya. Coba lihat dulu mukanya dulu. Siapa lagi ketingnya namanya? Ruslan Badia, Pak. Siapa? Ruslan. Yuslan. Oh, Yuslan. Ada ke ruangnya sini Yuslan. Oh, ini Yuslan Badia ya. Mana Yuslan videonya?
Ini kayak jus lagi nih. Sangat rahasia mukanya ini. Baik, kita mulai ya. Sampai suara saya enggak? Halo? Iya, Pak. Oke. Iya, iya, Pak. Baik, kita mulai ya. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal syukurillah, segala puja dan puji bagi Allah, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga Anda dan saya kembali bersua dalam pertemuan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Nah, hari ini kita akan membahas materi ya. Jadi materinya adalah subjek hukum yang pertama, yang kedua adalah objek hukum, yang ketiga adalah hak dan kewajiban hukum, dan keempat adalah peristiwa hukum. Insya Allah kalau ada waktu ini 4 materi kita akan bahas ya. Tetapi kalau tidak ada waktu kita akan pending untuk minggu depannya lagi. Mohon kepada ketua kelas, ketua tingkat untuk memberitahu jadwalnya kalau sudah habis ya. Keting. Halo Keting. Oke, lain saja ya. Ya. Tolong saling memberitahu kalau saya sudah lewat waktu, tolong bilang Pak sudah lewat waktunya ya. Supaya jangan lupa. Baik, kita masuk pada ya. Jadi bukan tadi tambah. Nanti dari semester depan 2 minggu. Terus dia nih. Jaringan. Baik, kita masuk ya pada materi pertama. Nah, materi pertama adalah pengertian subjek hukum. Bisa lihat semua slide-nya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Jadi pertama kita masuk pada materi pengertian subjek hukum dan pembagiannya. Nah, subjek hukum itu secara simpel itu dapat diartikan sebagai segala yang ini mohon maaf di sini ada kesalahan tafsiran ini, salah ketik ya. Bukan segala sesuatu ya. Ya, karena subjek hukum itu salah satunya adalah orang, jadi tidak boleh menggunakan kata segala sesuatu. Jadi subjek hukum di sini adalah ya siapa-siapa yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Itu pengertian subjek hukum. Jadi ini salah ketik, tidak bisa dirubah kayaknya ini. Jadi jangan diikuti ini slide-nya. Ada kata segala sesuatu ya. Yang betul itu adalah siapa-siapa yang memiliki atau menyandang pendukung hak dan kewajiban. Jadi bukan segala sesuatu ya. Ini kurang pas. Ya, tidak betul juga. Ya, betulnya tidak 100%, salah juga tidak 100%. Tapi ini ada kata sesuatu yang mengganggu. Jadi jangan pakai kata segala sesuatu. Ingat ya. Nanti kalau ada pertanyaan keluar, jangan ikuti slide ini. Saya perbaiki bahwa subjek hukum adalah siapa saja yang memiliki atau yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban. Nah, kata siapa-siapa yang memiliki hak dan kewajiban atau yang
mengembang hak dan kewajiban itu ada dua. Jadi subjek hukumnya ada dua jenis. Yang pertama adalah manusia atau orang, dan yang kedua adalah badan hukum. Jelas ya? Halo, jelas suara saya? Halo. Iya, Pak. Oh ya, jelas. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini atau mungkin kuliah minggu lalu mau ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, kita masuk dulu pada manusia. Jadi, subjek hukum yang pertama adalah manusia atau orang. Nah, ini sudah jelas ya pengertian manusia atau orang ya. Nah, manusia itu atau orang itu menjadi subjek hukum sejak dia lahir. Jadi esensinya manusia atau orang menjadi subjek hukum, dia dinyatakan sebagai subjek hukum itu sejak dia dilahirkan. Sejak dia lahir ke bumi ini. Bahkan untuk kasus tertentu, untuk peristiwa-peristiwa tertentu, manusia itu menjadi subjek hukum sejak masih berada dalam kandungan ibunya. Ketentuan ini dapat kita lihat di dalam pasal 2 KUH Perdata. Ya. Ayat 1 yang menyatakan bahwa janin yang ada dalam kandungan ibunya dianggap sudah dilahirkan jika kepentingannya menghendaki. Nah, saya jelaskan dulu ini ya, artinya di pasal. Di sini ada kata janin yang ada dalam kandungan ibunya dianggap sudah dilahirkan. Berarti esensi dari manusia dianggap menjadi subjek hukum itu sejak dilahirkan. Nanti lahir dulu baru dinyatakan sebagai subjek hukum. Makanya di pasal 2 ayat 1 ini itu menyatakan bahwa janin yang ada dalam perut ibunya dianggap sudah dilahirkan. Kata dianggap berarti ada asumsi. Ya, kita harus asumsikan bahwa walaupun dia belum lahir, tapi dianggap sudah lahir. Karena anggapan sudah lahir sehingga dia menjadi subjek hukum. Tetapi dengan syarat. Syaratnya adalah jadi janin dalam perut ibunya itu dinyatakan sudah lahir apabila memenuhi syarat. Syarat pertamanya adalah kepentingannya menghendaki. Jadi ketentuan pasal 2 KUH Perdata ini itu berlaku untuk hukum waris. Jadi tidak berlaku umum ya. Jadi secara prinsip bahwa manusia itu dianggap sebagai subjek hukum kalau dia sudah lahir. Ya. Tapi untuk kasus tertentu walaupun belum lahir tapi dianggap sudah lahir. Ada anggapan, asumsi bahwa dia sudah lahir sehingga dia harus dinyatakan sebagai subjek hukum dulu jika kepentingannya dengan syarat bahwa kepentingannya menghendaki. Kata kepentingannya menghendaki itu merujuk kepada hukum waris. Karena dalam hukum waris itu ada kepentingan setiap ahli waris. Mengapa dia harus dianggap sudah lahir? Supaya dia dianggap sebagai subjek hukum. Karena yang menerima warisan hanyalah subjek hukum. Sehingga ketentuan pasal 2 KUH Perdata itu memberikan pengecualian bahwa janin yang masih dalam kandungan ibu itu harus dianggap lahir dulu baru dinyatakan sebagai subjek hukum. Kalau dia dianggap sudah lahir otomatis dia akan menjadi subjek hukum. Nah, kalau sudah menjadi subjek hukum maka dia berhak atau punya kepentingan untuk mewarisi, untuk menjadi ahli waris dari bapaknya. Jadi ketentuan pasal 2 ini hanya berlaku bagi janin yang ditinggal mati oleh orang tua laki-lakinya, oleh bapaknya. Ya. Kemudian di ayat 2 menyatakan bahwa mati saat dilahirkan dianggap tidak pernah dilahirkan. Jadi ada dua syarat seseorang yang dalam kandungan ibunya agar dinyatakan sebagai subjek hukum. Syarat pertama, ya, kepentingannya menghendaki. Ya, dalam hal ini adalah warisan, ya. Dia si janin masih dalam bentuk janin dan masih dalam kandungan ibunya, kemudian bapaknya meninggal.
Sehingga dia dinyatakan dulu lahir, baru dianggap sebagai subjek hukum. Kalau sudah dianggap sebagai subjek hukum, maka otomatis dia berhak terhadap harta warisan dari bapaknya yang meninggal itu. Itu syarat pertama. Syarat kedua, bahwa janin tersebut harus lahir ke dunia ini dalam keadaan hidup. Walaupun mati ya. Ingat, hukum itu selalu mempermasalahkan, ya, mengevaluasi apakah janin yang lahir itu sudah mati duluan atau hidup dulu baru mati. Ini berbeda dalam hukum waris. Jadi ayat 2 ini menyatakan bahwa mati saat dilahirkan, jadi keluar memang sudah tidak bernyawa, maka dia dianggap tidak pernah lahir. Kalau dianggap tidak pernah lahir, maka dia bukanlah subjek hukum. Kalau dia bukan subjek hukum, maka dia tidak boleh menjadi ahli waris. Beda halnya kalau dia keluar dulu baru mati. Kalau keluar gitu ya, menangis, berarti dia sempat hidup. Walaupun menangisnya sedetik, 2 detik, tapi dia sempat hidup, berarti dia dianggap hidup saat dilahirkan. Karena sudah dianggap hidup saat dilahirkan, maka dia menjadi otomatis menjadi subjek hukum. Jika dia subjek hukum, maka dia adalah ahli waris. Ahli waris yang langsung menjadi pewaris. Bisa dipahami sini semuanya? Terkait ini? Atau ada pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Tidak ada ya? Begitu ya? Itu bedanya. Nah, selanjutnya. Jadi, tadi manusia yang sudah lahir itu, ya, lahir dan dalam keadaan hidup, maka ketika dia lahir itu, pada dirinya itu diberikan label hukum yang dikenal dengan kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak di dalam literatur itu dikenal dengan istilah bekwam, ya, cakap, bekwam. Ingat ya. Jadi cakap bertindak nama lainnya adalah bekwam, itu bahasa hukumnya. Nah, kecakapan bertindak itu artinya kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi kalau seseorang sudah dinyatakan oleh hukum dia cakap bertindak, maka dia dibolehkan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang sudah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini suara saya sampai enggak di situ? Suara saya sampai? Sampai, Pak. Agak, Sampai, Pak. tapi ribut ya? Ya, Pak. Oh iya, nanti kalian tinggal pasang telinga baik-baik ya. Ini makanya ini ada saya share ini PowerPoint-nya ya. Jadi ada tapi tidak semua di PowerPoint itu menjadi mata kuliah. Ada juga yang saya sampaikan perlu juga didengarkan ya. Seperti tadi itu ya, nama lain kecakapan bertindak adalah bekwam ya. Lengkapnya bekwam head ya. Bekwam head. Jadi bekwam head sama dengan tulisan bacaannya ya. Jadi tidak usah saya eja ya. Jadi kecakapan bertindak itu artinya ya, kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, perbuatan hukum di sini adalah perbuatan yang sudah ada atau sudah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti contoh, perjanjian. Perjanjian itu ada perbuatan hukum. Mengapa saya bilang perbuatan hukum? Karena perjanjian itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya KUH Perdata. Ya. Kalau perjanjian jual beli, ya. Perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian penanggungan. Semuanya itu diatur di dalam KUH Perdata. Dan KUH Perdata itu adalah bagian dari peraturan perundang-undangan. Nah, semua perjanjian tadi itu kita namakan dalam istilah teori hukumnya itu adalah perjanjian nominat atau perjanjian yang bernama.
Ada juga perjanjian yang diatur di luar KUH Perdata. Namanya perjanjian tidak bernama seperti beli sewa. Beli sewa itu jangan dicari dalam KUH Perdata, tapi cari di luar KUH Perdata. Ya. Fidusia itu ada undang-undangnya, ya, bukan dalam KUH Perdata dan sebagainya. Itu semua adalah perbuatan hukum. Kawin itu adalah perbuatan hukum. Ya. Cerai itu perbuatan hukum. Karena perbuatan itu ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu arti dari perbuatan hukum. Nah, kemudian orang yang lahir tadi itu walaupun sudah diberikan label kecakapan bertindak, ya, namun ada masa atau ada hal-hal tertentu yang membuat dia tidak mendapatkan label kecakapan bertindak. Ya, dan kata lain, orang tersebut tidak boleh melakukan perbuatan hukum secara mandiri, tetapi harus diwakili oleh orang lain. Ketentuan ini dapat kita temukan di dalam KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek pada pasal 1330 yang kurang lebih menyatakan bahwa tidak cakap atau tidak boleh melakukan persetujuan adalah, ingat ya, persetujuan bukan persetubuhan ya. Jangan salah dengar. Kemarin saya ngajar di kelas lain itu ada yang sampai dengar katanya persetubuhan, semuanya ketawa. Padahal saya ngomongnya persetujuan. Nah, yang mana? Golongan mana saja yang tidak cakap melakukan persetujuan atau perjanjian? Yang pertama adalah anak. Jadi anak dalam literatur hukum, ya, jangan lagi tambahkan di bawah umur. Dalam terminologi hukum atau bahasa hukum, anak itu pasti selalu orang yang berada di bawah umur dewasa. Jadi cukup anak saja, jangan lagi tambahkan di bawah umur ya. Kemudian golongan kedua adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Pengampuan dalam istilah lainnya dikenal istilah kuratel. Ini sudah ada curatele. Ya. Bisa dibuka nanti kalau pulang buka KUH Perdatanya pasal 433 sampai 463 itu mengatur tentang pengampuan. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Yang ketiga, golongan ketiga adalah perempuan yang sudah kawin. Jadi dulu, ini saya bicara dulu ya. Ketika belum keluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, ya, perempuan yang sudah kawin itu, walaupun dia sudah cukup umur, sudah umurnya sudah mencukupi dewasa, tapi setelah dia kawin, maka dia dinyatakan tidak cakap melakukan perjanjian. Sehingga kalau dia mau melakukan perjanjian, maka dia harus izin dari suaminya dulu. Ini dulu. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 keluar. Tapi yang keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini, maka ketentuan ini terhapus dengan sendirinya. Ya. Nah, ketiga golongan ini di dalam hukum kita kenal yang istilah persona miserabile. Ini ada juga ini. Jadi anak, orang di bawah pengampuan dan perempuan yang sudah kawin itu kita namakan istilah golongan atau persona miserabile. Jadi kita kenal istilah persona miserabile. Nah, selanjutnya saya menjelaskan dulu tentang pasal 1330 KUH Perdata ya, yang merupakan golongan dari persona miserabile atau golongan orang-orang yang oleh hukum dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Jadi ingat ya, kalau ada pertanyaan apa ini maksud dengan golongan persona miserabile, jawabannya singkat. Persona miserabile adalah golongan orang-orang yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Saya jelaskan dulu anak ya. Jadi golongan pertama adalah anak. Anak itu untuk mencari
definisinya, ya, kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya, tepatnya ada pada pasal 1 butir 1. Di situ jelas dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai genap umur 18 tahun, termasuk anak di dalam kandungan. Ini pengertian anak. Ya. Nah, ini kategori anak. Jadi orang yang berumur sebelum 18 tahun itu masih kategori anak alias belum dewasa. Karena dia belum dewasa, maka dia tidak boleh melakukan perbuatan hukum, baik perjanjian, perkawinan, dan sebagainya. Ya. Nah, dia masih anak. Ya. Lawannya anak adalah dewasa. Sehingga kalau kita mau cari pengertian dewasa, kita tinggal menggunakan interpretasi a contrario di dalam pasal ini. Ya tinggal ini kita balik. Kalau dia anak adalah seorang yang belum mencapai 18 tahun, maka kalau kita mau cari pengertian dewasa menurut hukum, ya ini kita gunakan. Jadi pasal 1 ini kita gunakan, lalu kita melakukan interpretasi a contrario. Artinya kita melakukan penerjemahan yang membalik kalimatnya. Ya. Berarti dewasa adalah seseorang yang sudah mencapai 18 tahun dan tidak termasuk anak dalam kandungan. Itu dewasa. Jadi ukuran dewasa itu adalah pada umur kalau kita ikuti normatifnya, ya. Kita ikuti aturan perundang-undangannya. Nah, kemudian orang yang ditaruh di bawah pengempuan. Orang yang taruh di bawah pengampuan itu adalah atau kita kenal dengan sebutan kurandus. Jadi kalau ada pertanyaan jelaskan pengertian kurandus, ya tinggal jawab aja. Kurandus adalah orang, ya ini sebenarnya orang dewasa, ya, orang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan. Jadi kurandus itu adalah orang dewasa. Secara umur dia sudah 18 tahun bahkan lebih, tetapi karena keadaan tertentu dia ditaruh di bawah pengampuan. Itulah namanya kurandus. Nah, lembaganya dikenal dengan istilah kuratel. Nah, kurandus ini diawasi, ada pengawasnya. Nama pengawasnya adalah kurator. Nah, kurandus ini merupakan salah satu bagian dari golongan persona miserabil. Tapi kurandus bukan termasuk kategori anak, ya. Dia adalah orang dewasa yang karena keadaannya dinyatakan tidak cakap bertindak atau in back uang. Dalam bahasa hukumnya kita kenal istilah in back uang. Nah, selanjutnya masih penjelasan dari pasal 1330, perempuan yang sudah kawin. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa perempuan sudah kawin itu menurut ketentuan pasal 1330 KUH Perdata atau BW itu dinyatakan sebagai golongan yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Atau dengan kata lain tidak boleh melakukan perjanjian secara mandiri. Dia harus meminta rekomendasi atau izin dari suaminya. Sampai sekarang kayaknya masih berlaku ini di perbankan, karena saya pernah menabung bawa istri ke BNI untuk menabung, itu pegawai bank minta rekomendasi saya. Jadi kalau di sini ada nanti kalian sudah dewasa, sudah kawin, kemudian tidak punya pekerjaan, tidak punya usaha, dan ingin buka rekening di BNI, pasti akan diminta rekomendasi dari suami. Tapi waktu itu saya bilang, ya ini istri saya punya pekerjaan karena memang dia punya usaha di rumah, ya. Dia mengelola warung, ya, sehingga tidak jadi diberikan rekomendasi oleh saya. Karena saya protes. Masa orang sudah mandiri tapi masih butuh rekomendasi dari suaminya untuk melakukan perjanjian? Ini kan bertentangan dengan undang-undang kita. Nah, ketentuan dalam pasal 330 KUH Perdata ini yang menyatakan bahwa perempuan yang sudah kawin tidak boleh melakukan persetujuan, ya,
itu sudah secara otomatis terhapus ya dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 31 ayat 1 dan 2. Ya, mari kita lihat isinya nih. Isi dari pasal 31 ayat 1 dulu. Berbunyi, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami di dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ini jelas memberikan penjelasan bahwa suami dan istri itu memiliki hak dan kewajiban yang seimbang di dalam rumah tangga dan di dalam bergaul dengan masyarakat. Hak dan kewajibannya seimbang. Jadi tidak ada yang dinyatakan bahwa suami lebih tinggi haknya daripada istri, atau suami lebih banyak kewajibannya daripada istri, tapi semua seimbang, sama rata, sama banyak, ya, itu seimbang maksudnya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dalam soal hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kemudian di ayat 2 dipertegas lagi, ya, dia menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ini tambah jelas lagi. Jadi ayat 2 ini menghapus ketentuan yang ada di dalam pasal 1330 KUH Perdata. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah KUH Perdata itu tidak berlaku lagi sekarang? Jawabannya, KUH Perdata itu sampai sekarang masih berlaku untuk sebagian. Ya, masih berlaku untuk sebagian. Khususnya ketentuan 1330 poin perempuan sudah kawin tidak boleh melakukan perjanjian itu sudah tidak lagi berlaku. Ya, karena sudah ada ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan. Pertanyaannya, ya, apa asasnya? Jadi yang perlu kita ketahui bahwa pasal 31 ayat 1 dan 2 ini tidak menyatakan secara tegas bahwa ketentuan dalam pasal 1330 KUH Perdata itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Tidak ada penjelasan seperti itu. Tetapi secara hukum dia otomatis akan terhapus. Otomatis pasal 1330 itu yang poin 3 tadi yang menyatakan bahwa perempuan yang sudah kawin tidak boleh melakukan perbuatan hukum itu otomatis secara hukum terhapus. Yang menghapusnya adalah prinsip hukum. Jadi dalam hukum itu bukan hanya kita mengikuti norma-norma tertulis, tetapi kita juga menggunakan prinsip hukum. Ada prinsip hukum yang berbunyi, ya, the lex specialis derogat lege generalis. Artinya ketentuan-ketentuan khusus itu melumpuhkan atau mengesampingkan ketentuan umum. Di sini KUH Perdata adalah ketentuan umum. Mengapa dikatakan umum? Karena dia mengatur bidang hukum perdata di semua sektor. Dia mengatur perkawinan, dia mengatur warisan, dia mengatur orang, mengatur pencatatan sipil dan sebagainya. Banyak hal diatur sehingga dia masuk kategori, ya, lex general atau ketentuan umum. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan hanya mengatur satu bidang hukum perdata, yaitu hanya mengatur bidang perkawinan, sehingga dia merupakan lex specialis. Sehingga berdasarkan asasnya, maka apabila terjadi bentrokan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan KUH Perdata, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan lah yang dimenangkan. Itu asasnya, ya. Tolong asasnya diingat baik-baik, ya, karena saya tahu ini keluar, ya. Oke, ini kayaknya sudah, saya dengar sudah di masjid ini, ya. Terakhir, ya. Tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa subjek hukum itu ada dua. Yang pertama adalah orang atau manusia, yang kedua adalah badan. Nah, badan hukum ini biasa juga kita kenal istilah reh person. Nah, apa itu badan hukum?
badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia. Kalau badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia, berarti badan hukum adalah benda. Ya, memang betul. Badan hukum adalah sesuatu atau benda. Jadi badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia, ya, yang dibuat berdasarkan hukum, yang diberikan hak dan kewajiban seperti manusia. Jadi badan hukum ini sama dengan manusia, hak dan kewajibannya, ya. Tapi ya, dia memiliki hak dan kewajiban karena diberikan oleh hukum. Hukum yang menyatakan bahwa badan hukum itu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Nah, badan hukum ini di dalam ketentuan KUH Perdata atau BW dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah, jadi bisa dilihat di dalam pasal 1653 ya. 1653 KUH Perdata. Badan hukum di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, ya. Misalnya badan-badan pemerintahan. Yang mana badan-badan pemerintahan, misalnya kabupaten, ya. Itu badan-badan pemerintahan, ya. Provinsi, kejaksaan, ya, dan sebagainya. Dan perusahaan-perusahaan negara. Yang mana perusahaan-perusahaan negara? Itu BUMN itu. Yang kayak BRI, ya, dalam kurung Persero TBK. Kalau ada dalam kurung Persero berarti itu BUMN. Itu adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah badan hukum yang diakui pemerintah. Misalnya apa? Perseroan terbatas, koperasi dan sebagainya. Ini adalah badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Jadi dia bergerak di bidang mencari keuntungan, ya. Itu adalah badan hukum yang diakui pemerintah. Selanjutnya yang ketiga adalah badan hukum yang diperbolehkan oleh pemerintah untuk tujuan yang ideal. Misalnya yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan sebagainya. Jadi ini tidak mengejar keuntungan atau nirlaba, ya. Inilah ketiga badan hukum. Saya kira sudah, ini masjid sudah bunyi, ini hari Jumat ya. Bagi yang muslim siap-siap ke masjid karena ini sudah mengaji. Untuk hari ini sekian, mohon maaf nanti sisa materinya akan saya terangkan di minggu depannya ya. Bagaimana? Iya, Pak. Iya, baik. Silakan nanti ketua tingkat mengisi daftar hadir sesuai dengan ada di sini. Ya. Sebentar saya juga akan membuat daftar hadir di si akad. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.